Hello everyone, welcome back to FLS 3 Bola Weekly Video Game Week ke-27. Oke guys, jadi for information kita saat ini sedang melakukan recording 15 menit setelah Liverpool beres ya. Jadi thank you, salah. Tiba-tiba di Untung out. bukan 15 menit setelah salah diganti. Tadinya udah mau gitu ya. Tapi ya itu nanti kita akan bahas ya. Dan di episode kali ini kita akan bahas cukup banyak. Ada highest lowest, ada game week 26 review, dan Q&A, tentunya captaincy option juga, serta ada tambahan segmen nih, yaitu future planning, karena banyak banget yang memang lagi planning buat game week 29, wildcard kapan gitu kan. Dan tentunya planning game week 27 untuk hari Sabtu besok. Oke. Nah, announcement dulu nih. Kita ada Manager of the Month. Jadi buat teman-teman yang merasa Manager of the Month di top 5, top 10, silahkan kontak Asita ke sosial media kita ya. Saya terlempar ke 4. Kita belum bisa kasih Belum bisa karena kasih dari klasemennya sekarang karena ya, belum ke-update. Belum ke-update, betul. Game week 27 deadline-nya tanggal 6 Maret. Yaitu besok ya. Ya hari Sabtu ya berarti ya. Jadi jam 6 sore, dan di sini ada beberapa info yang memang harus kita perhatikan juga, karena di sini ada Champions dan Europe League. Jadi buat teman-teman yang memang lagi incar-incar aset, jangan lupa ya, mereka mungkin bisa dirotasi atau ada kejadian sesuatu yang tidak diharapkan seperti cedera gitu ya di sana. Dan ada international break juga di antara game 29 dan 30. Oke? And now we will go to highest. Wow, congratulations, even Prof. 111 poin. Target 120 ya sebelumnya ya. 111 itu gara-gara salah nggak nyetak gol aja ya. Lu nggak ngambil minus kali sih, Ben? Enggak. Target. Gagal tuh gara-gara salah gak ngapa-ngapain. Terus ada Rabiot on goal. Ngegolin lagi. Gila. Hebat tapi lo. Bisa milih satu back Fulham yang ngegolin ya. Gak usah banyak ngomong lah. Sopan. Anyway, rank gue udah sangat dekat sama 50k sekarang. Di situ pre-subsnya udah di dalam 50k ya. Tapi setelah auto-sub orang-orang masuk gue kemarin kan keluar lagi dikit 20 sama 140. Ya, tapi kemarin kan gue bilang kalau gue 120 sama 140 gue optimis masih bisa masuk top 10k. Jadi masih oke kondisi lah. Sekarang ya seenggaknya gue nggak 80 nggak 70 gitu ya, masih bisa walaupun lebih susah. Kenapa gue tetap optimis? Karena somehow orang-orang yang pakai triple captain di minggu ini buat info kalian, di top 10 kita yang pakai triple captain minggu ini tuh banyak banget ya, kayak ya, sekitar 40% lebih, 47. Berarti 5.000 orang gitu. Dan buat gue pasti dominasinya kalau nggak di Kane, di Bruno Fernandes sih. Kane 33%. Ya pasti ada lah kayak Son gitu ya. Cuma seenggaknya gue gak ketinggalan sama triple captain, karena triple captain mereka skornya masih di bawah bench boost gue. Walaupun bench boost gue gagal juga, bench boost gue 14 poin. Areola 8, Burn, Rafinha, Bamford 2 semua. Tapi artinya gue masih bisa ngejar pakai triple captain gue yang masih sekarang gue masih punya. Jadi susah, berat, tapi belum sampai nyerah gitulah, karena masih mungkin. Gitu aja, gak usah banyak-banyak lah, karena premiumnya gagal juga. Oke, and now the lowest, congratulations Zo again. Tiba-tiba Darlau nggak main ya. 4 streak nih gue lowest. Ya iyalah Zo, bintang lu ada 7 di situ. Tapi perlu di-note, Zo itu adalah menggunakan kapten yang benar di antara kita juga gitu. Mungkin di antara topik kapten sih Zo memilih yang tepat gitu. Ya udah, cuma apalagi yang bisa dibahas dari tim gue sih. Tepat tapi tim tidak. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke game week review aja ya. Ya biar cepet aja karena topiknya banyak. Game week 26 review. Oke, dari defensif kita bisa lihat dari SGC diurutin dari yang terkecil, yaitu adalah Arsenal. Tapi kita perlu note juga karena Arsenal ini hanya single game week ya. Gitu. Dan yang lain West Ham juga double game week. Jadi Arsenal West Ham itu karena single ya. Jadi yang kalau kita lihat, kalau misalnya double Leeds ya. Single, tapi kalau kita lihat di antara single ada satu yang double, yaitu Chelsea. Nah, ini somehow Chelsea bisa keep clean sheet
Dan Ya. lawannya Walaupun MU. 2 kali handball. Gue masih sakit hati sih. Kenapa nggak dapet penalti? Sayang banget itu ya. Itu poin Bruno dan poin Salah itu. Dan lawannya betul tadi kata Zo. Dan lawannya adalah MU dan Liverpool gitu ya. Somehow dapat on target conceded pun hanya 5 gitu. Dan kalau gue bilang ya memang ini aset Chelsea ini patut dijadikan watchlist ya. Apalagi Rudiger yang harganya sangat murah ya kalau kita bandingkan dengan yang Liverpool gitu ya. Oke, dari Tapi 2 defense. kali handball. Iya. Kalau VAR lihat terus itu jadi penalti, ya sebenarnya dia 2 pertandingan dua-duanya Iya, blank juga kan. Ya, MU yang perlu gimana Van? Sorry. handball Hudson Odoi. Ya dia bilang Rudiger 2 kali handball, enggak lah. Yang pertama kan Hudson Odoi bukan Rudiger. Ya maksudnya dua kali handball gitu. Chelsea-nya bobol 2 kali juga ya. Oke, nah ya, mungkin yang perlu Belum tentu loh, diperhatikan siapa adalah tahu. Manchester City guys. City ini kan biasanya di atas ya, XGC-nya selalu di bawah 1. Sama sekarang double game week tapi XGC-nya 2,2, di mana kalau dirata-ratakan berarti kan 1, udah di atas 1 gitu. Nah ini mungkin buat para City defender owner harus berhati-hati karena rotasi sudah mulai dilaksanakan ya. Nah itu dia Ton. Jadi kalau kata gue City itu ada 2 poin ya. Yang pertama, kalau kita lihat 4 pertandingan terakhir, City tuh clean sheet cuma sekali loh. Defense-nya bagus, tapi kebobolan satu. Jadi safety factor yang sebelumnya 6 poin tuh udah hilang. Berikutnya sekarang rotasinya makin gila tuh. Kemarin tuh gue punya 3 double City. 3 main City yang double. 3-3-nya single cuy. Ya oke lah Gundogan 10 menit jadi 100 menit ya. Tapi apa gunanya gitu? 1 menitnya juga nggak berguna. Terus 2 kalaupun main double game kedua-duanya kebobolan, gak ada yang clean sheet. Jadi ya itu perlu diperhatikan ya buat City, apalagi defendingnya ya. Oke, now attacking ya as expected ada City di sana, ada Tottenham yang somehow ini gua sih ngelihat Tottenham lawan Burnley, somehow Burnley-nya berubah gaya main ya, jadi depan banget ya, menyerang banget ya, jadi kena counter. Burnley-nya lagi ngaco, tapi malam ini Fulham-nya lagi bagus. Jadi ya masih 50-50 lah lihat attacking Spurs sekarang. Dan somehow di sana Aston Villa masih punya XG yang besar, meskipun belum ada Grealish. Tapi kita bisa bahas nanti lebih lanjut ya. Di sini attacking sepertinya nggak terlalu banyak yang harus kita bahas ya. Now player. Mending player bahas. Karena apa? Karena di player ini kita bisa lihat, apalagi di topnya, di top 10 gitu ya, itu nggak ada pemain template kecuali Kane. Ada Jesus Richarlison, itu ownership-nya kecil banget lah. Traore Vidra gitu. Antonio oke lah. Tapi kan kebanyakan yang jual atau nge-bench ya. Dan di situ ada Pepe malah gitu ya. Somehow ya, Diagne juga bagus ya di WB, meskipun belum ada poin itu, Pilihan semua orang malah ada di paling bawah tuh. Iya, di CL. Dengan 2 kali main, touch area penaltinya 7, 2 kali main loh. Berarti cuma 3 sama 4 gitu. Sakit hati gue bisa lihat sih, yang punya Kane sama yang punya Salah tuh sebenarnya nggak beruntung sih. Kane tuh expected goals-nya 1,5, yang kejadian dibutuhin ke bawah 1. Salah tuh expected goals-nya 0,8 plus handball-nya Kante tadi. Iya. Dapatnya dibutuhin ke bawah lagi 0. Jadi ya kacau. Game week kacau. Oke, so ya ini memang wajar berarti ya kalau memang sekarang game week-nya average point-nya nggak terlalu tinggi atau tidak seperti ekspektasi kita yang sebelumnya ya, yang akan betul. 100 poin gitu ya. Karena ya memang sebelumnya kita mikirkan ini double game week terbesar selama FPL Anda gitu, tapi ternyata terbesar belum tentu terbaik, bisa aja terbesar tapi terhina juga bisa aja kan. Oke, and now we will go to Q&A. Pen, ada apa aja nih Pen? Oke, jadi itu ada beberapa pertanyaan yang udah gue screenshot tuh ya. Mas Lingga tuh bilang Madison dan Barnes cedera, Vardy gimana? Terus ya intinya Barnesnya cedera. Terus Setia Budi juga nanya tuh penggantinya Barnes. Terus itu ada Major Winter, pertanyaan keduanya buat mungkin pengganti Barnes. Alex nanya Harvey Barnes replacement. Intinya semua orang di sana, Adin, Singleton, Mas Arif semua. Salah satu pertanyaannya adalah
pengganti Barnes ini siapa? Karena kemarin Barnes pemain yang di hype lagi bagus, double game week lawannya Arsenal Burnley, seperti biasa FPL 1 juta transfer gitu ya. ini lagi kesal sih karena kita recordnya tepat setelah Liverpool dan gue katain salahnya jadi agak enggak banyak ngomong kasar ya, tapi di sini gue nggak bisa ngomong banyak karena gue nggak punya Barnes sebenarnya. Jadi gue nggak di posisi mencari pengganti Barnes. Somehow di antara kita berempat pasti ada orang sial yang punya Barnes, betul kan ya? Kenapa harus bawa orang sialnya sih? Ton, lu yang jawab lah, Ton. Yang mengikuti template. Semua punya Barnes dan gak sial, Ton. Soalnya cuma lu yang ditembak, Ton. Oke, ini menarik banget. Kenapa? Karena gue juga sebenarnya beli Barnes. Salah satu alasannya adalah gue mendapatkan shield sebenarnya. Karena gue takut Harvey Barnes ini menghasilkan, kalaupun nggak dibeli, gue langsung turun ya. Apalagi Leicester fixture-nya bagus gitu. Makanya salah satunya adalah shield. Nah, gue tidak akan berbicara tentang shield atau yang lainnya dulu gitu. Kenapa? Karena kita akan mencoba mencari aset yang kalau bisa harganya sama atau bisa malah berkurang gitu ya. Tapi punya potensi seperti Barnes. Nah, di sini ada table yang dibuat oleh Prof juga. Nah, tapi gue kemarin ada request satu, tolong dong tambahin tentang bonus point system, di mana FPL banget kan gitu ya. Nah, bonus point system ini kalau misalnya teman-teman baru tahu, di sini ada baseline BPS. Artinya apa? Artinya adalah bonus point system tapi di-exclude untuk gol dan assist. Betul kan ya, Prof? Dan clean sheet juga dibuang. Dan clean sheet juga dibuang ya? Oke. Nah, di mana di sini ada midfielder, kita bisa lihat baseline BPS yang paling tinggi siapa? Anehnya Ward-Prowse. Kenapa? Karena gue bilang aneh karena sebenarnya Soton itu kan low streak ya. Dan biasanya kita tahu kalau orang-orang yang dapat bonus pasti menghasilkan sesuatu dong, entah gol atau assist gitu kan. Nah, di sini ternyata baseline BPS paling tinggi adalah Ward-Prowse yang tidak menghasilkan sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat ada 2 gol Neves gitu ya, baseline BPS-nya 51. Berarti kan kalau misalnya kita lihat ya, Neves, Mount, Gundo, Lingard itu semua ngasilin tuh. Sampai bawah, sampai Lukman pun ngasilin. Tapi baseline BPS-nya tetap Ward-Prowse. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata baseline BPS itu dia dapat dari apa aja? Didapat dari misalnya dribbling, didapat dari key pass gitu kan, didapat dari jumlah cross. Nah, ini harusnya yang akan menambah baseline BPS. Tapi kalau misalnya kita lihat dari statistik, ini di sini nggak ada ya, tapi kita waktu itu udah sempat cek juga, ternyata Ward-Prowse itu statistiknya dari cross, dari key pass, dribble, itu tidak signifikan. Berbanding contohnya misalnya dengan Rafinha yang kedua terbesar yaitu 53 baseline ya, itu kita bisa lihat big chance created-nya ada 17. Ada shoot inside the box, itu juga kan menghasilkan BPS ya. Itu pun 53, bandingkan dengan Ward-Prowse yang shoot inside the box-nya 0, big chance created-nya 4 gitu ya. Tapi baseline BPS-nya 61. Apa maksudnya? Maksudnya berarti adalah ada faktor-faktor lain yang akan menambah si bonus point system. Seperti apa? Tackle, successful. Recovery. Block, intercept. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita bisa bilang itu pengaruhnya ke defensif ya. Bukan ke attacking. Padahal di mana ini adalah midfielder position. Midfielder asset. Yang kita harapkan bisa attacking return. Jadi kalau dari sini, artinya apa? Ward-Prowse itu coret banget. Meskipun BPS-nya akan besar, tapi ternyata attacking return-nya potensialnya sebenarnya paling kecil. Nah, kalau Neves, Mount, Gundogan, dan lain-lain, sekarang kita urutin, jadi Ward-Prowse sudah kita hilangin. Ada 3 yang memang harus diperhatikan, atau jadi watchlist buat teman-teman, yaitu Neves, Mount, sama Lingard sebenarnya kalau dari gua. Karena 3 orang ini sekarang punya playtime, sudah pasti main jadi starter, dan jadi istilahnya final product dari aset serangannya tim mereka. Kita bisa tahu juga Mount tadi gol ya, lawan Liverpool. Neves penalty taker, somehow Wolf ini dapat penalti dan Neves yang ngambil terus. Lingard, kita udah lihat formnya juga last 4 match, selalu menghasilkan. Nah, untuk 3 ini apakah worth it atau enggak, nanti akan balik lagi ke tim kalian, plan kalian. Apakah kalian memang mau ambil aset-aset seperti ini, atau kalian misalnya punya planning ke blank game 29, nanti kita bahas ya untuk fixture ya. Jadi untuk listnya siapa aja sih pengganti replacement ada di sini, table sini semua. Kecuali kalian ada
idea misalnya atau taktik untuk menjual premium aset kalian dengan Barnes di combine, take hit misalnya -4 gitu ya. Nah, itu akan beda cerita. Mungkin bisa nggak ada pilihan di sini ya table ini. Nah, menurut kalian gimana? Apalagi Evan, lu Barnes, lu juga punya dong. Menurut lu yang paling tertarik siapa nih? Kalau makanya tergantung tim kalian masing-masing. Kalau gue kan lebih ke planning buat gue nanti belanja week. Maksudnya ya lu mau gue udah bilang dari kemarin gue pengen banget mau, cuman buat Nggak main sekarang, gitu ya? iya maksudnya buat sekarang kayaknya sampai 29 nggak terlalu butuh deh, lu lebih butuh Lingard gitu buat gue. Ya, yang karena main itu ya, 29 itu ya. Iya main dan Gini, satu poin. Lu gak mau Mount karena dia gak main di 29, Van. Tapi sebenarnya lu gak bisa ngambil Lingard juga karena Lingard gak main di 28. Di 28 Lingard lawan MU juga bisa. Jadi kalau lu lihat jumlah pertandingan, kalau lihat jumlah pertandingan dari sekarang sampai 29, sebenarnya Neves, Mount, Lingard sama aja buat gue. Kalau buat gue dari list ini paling bagus, udah jelas Rafinha. Buat gue ya, kalau lu gak punya Rafinha dan lu punya Barnes sekarang, itu easy transfer. Jual Barnes ambil Rafinha. Kenapa? Neves, Mount, sama Lingard, kalau lu lihat di sana, mereka tuh overperform expected goals dan expected assist-nya. Neves di expected 1,02 jadinya 2 golnya. Asisnya 0,18 jadi 1. Itu berarti either temennya lagi clinical banget nerima asisnya, atau somehow shoot mereka lagi bagus, atau blunder keeper atau gimana, karena shootnya bukan dari quality yang bagus gitu ya, tapi jadi gol. Dan buat gue itu bukan hal yang akan terus-terusan terjadi gitu. Lingard tuh dapat 2 assist, tapi ekspektasinya cuma 0,4, berarti kan plus 1,6 ya. Iya. Dan Neves mau Lingard itu bakal gak main 1 kali. Tadi gue udah bilang Lingard di 28, Neves mau di 29. Rafinha 28 main, 29 main, itu 1. 2, dia ekspektasi 1,85 baru 1 assist sekarang. Jadi lu lihat, ini sesuatu yang gak bisa dilihat pakai statistik ya, tapi kalau gue nonton Leeds sekarang main, Rafinha ini kan ambil hampir semua set piece. Delivery Rafinha tuh meyakinkan banget sih, kayak ketowel dikit sama kepala tuh udah pasti. Ya kita bisa lihat sih statistiknya, chances creative-nya aja 17 gitu kan. Chance creative 17, 4-nya big chance. Jadi buat gue, kalau mau Neves, Lingard itu adalah orang yang udah menggunakan keberuntungan mereka kemarin sehingga hasil mereka lebih besar daripada expected-nya. Rafinha ini orang yang sebentar lagi return-nya banyak blooming karena sekarang dia masih di bawah expected-nya. Plus dia main terus sampai 29. Jadi buat gue gak punya Barnes ya, tapi kalau gue punya Barnes dan gue gak punya Rafinha, itu easy sell sih. Gue jual Barnes ambil Rafinha. Oke. So that's it ya, teman-teman. Silahkan diolah, silahkan dicerna, dan silahkan dipilih ya. Jangan lupa Saka sama Lukman juga main di 28-29. Intinya yang pas buat di tim lu lah. Lu ya pasti buat di tim lu. Cuman yang bisa gue ambil kenapa gue ngelihat table ini adalah pertama, nggak ada satupun pemain yang menonjol bagus banget. Kenapa? Karena contoh Rafinha juga kalau misalnya lu udah punya Rafinha karena udah ambil di game 25 kemarin dan lu punya ban sekarang, lu pasti tetap bingung toh. Iya kan? Nah, itu makanya nggak ada yang bagus banget, yang menonjol banget gitu ya. Kenapa? Karena Gundogan juga sebenarnya pemain aset City, tapi kita tadi udah sempat bahas, itu adalah double game week yang sebenarnya single. Iya, kita bilang ekspektasi lo adalah single, kalau dapat double ya bonus gitu aja. Betul. Jadi ya ini balik lagi ke planning tim kalian ya. Nah, gue ada satu lagi tambahan. Sebenarnya ini tidak terlalu relevan, tapi kita bisa lihat ada somehow kayak bukan trivia juga ya kalau gue lihat ya. Tapi karena gini, coba kalian lihat di sini adalah pengganti Barnes tadi, yaitu midfield. Harusnya Grealish itu adalah one of top option ya. Cuman kan somehow cedera, dan kita bisa lihat Grealish itu sudah menghasilkan 4 assist untuk Oli Watkins. Karena tidak ada Grealish, Watkins pun belum menghasilkan. Bahkan di Big Man Bakar Twitter, dari 11 pertandingan ada Grealish nih, Watkins tuh 8 big chance. Punya 8 big chance. Dari 3 pertandingan yang nggak ada Grealish, berapa big chance-nya? Belum ada. Jadi somehow Grealish ini key point juga buat di Aston Villa ya.
Apalagi buat Watkinsnya. Jadi kalau kalian mau combine, ya harusnya ada Grealish-nya. Tapi sayangnya nggak ada. Kedua, Sterling sama Gundogan. Ternyata somehow Sterling itu memberikan 3 assist untuk golnya Gundogan yang 3 gol ini. Tapi somehow mereka belum main nih. Belum main bareng lagi kayak double game week kemarin gitu ya. Sterlingnya di bench, Gundonya main dan kebalikannya. Jadi ini juga harus somehow ya kalian kalau mau beli Gundogan ya harus lihat juga rotasi Sterling gitu ya. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya Mount. Mount ini somehow ternyata memberikan assist ke Zouma meskipun ini yang dulu ya sebelum Tuchel, tapi kita bisa lihat Mount ini ada perubahan gaya main. Di mana Mount menjadi menyerang, bisa menjadi final product dari Chelsea juga. Jadi buat teman-teman yang mau Mount sebenarnya bagus juga, good point karena Chelsea sekarang lagi bagus on formnya ya. Dan kalian bisa lihat sih sebenarnya kebanyakan kayak Saka, kayak Willian, Maddison, ke Barnes, Vardy ke Barnes. Bahkan ada Vardy ke Maddison ya, itu 3 serangkai itu ya nggak bisa sekarang Vardy-nya nggak ngapa-ngapain ya. Betul ya Van ya? Triple captain Vardy ya? Ya, ada sama sekali. Buat informasi kalian nih, dari satu tim Leicester musim ini, yang punya chance created terbanyak itu Maddison, yang kedua chance created terbanyaknya itu Barnes. Jadi saat dua itu hilang, kreator utama satu tim itu hilang bersamaan, udah. itu outputnya pasti lebih dari 50% sih turunnya. Karena Iya. siapa yang bikin peluang buat Vardy Lu gitu ya? nggak bisa Mereka ngedelinnya orang Piala Cengiz Under sama Iheanacho gitu. Ton, Kenapa? ada satu nama yang miss dari Luton kalau kata gue, itu Saka. Lu kalau lihat tabel tadi, Saka tuh satu-satunya pemain yang bersaing sama Rafinha dari underlying stats-nya. Plus dia main juga di 29. Plus kalau lihat di sini Saka kalah KZ 2, tapi lu lihat di atas ada Smith Rowe ke Saka Betul. 3. For information, buat gua- Smith Rowe itu cedera kemarin. Iya. Ada Jadi- ganti Odegaard. Ini maksud gue gini. Tadi gue bilang kalau gue gak punya Rafinha dan gue punya Barnes, isi sell, gue jual Barnes ke Rafinha. Tapi lu tadi bilang kan, gimana kalau lu punya Rafinha dan lu punya Barnes juga? Ya. Buat gue, Saka the best Another easier option channel. gitu ya. ya gue jual Barnes, gue ambil Saka. Oke, and that's it guys dari gua. Nah, sekarang kita akan coba bahas captaincy selection, di mana ini kita menjadi segmen yang paling seru karena berapa kali ya ini ya gagal juga nih kita dengan data-data ini. Aduh, tapi memang game week 26 itu pilihan kapten itu sangat sulit ya. banget. Gak apa-apa lah, 26 tuh kalau kata gue game week yang gak masalah kalau lu gagal kapten, karena I see. kapten orang lain juga gagal juga sih kalau kata gue. Jadi ya, Iya betul. kayaknya dari Vardy, Bruno, Kane, Iya, Salah, opsinya paling cuma gede itu tuh aja gitu maksudnya. Kane 8 poin ya. Ya, kan 8 poin. Kenapa Van? Sorry, nggak Ya, kedengeran. Ya itu maksudnya ya kan memang opsi ini cuma itu aja, nggak mungkin kan lu tiba-tiba bakal kaptenin Alonso atau Aspi. Iya sih. Gitu. And now for game week 27. Gimana Pen? Apa opsi kita? Oke, jadi biasa kan kita selalu ngeliat dulu tim yang jadi bulan-bulanannya siapa ya. Di situ sebelah kiri itu ada 4 match terakhir tim yang XGC dan big chance conceded-nya paling banyak siapa. Oke, so semua table di sini adalah last 4 match ya. Last 4 match ya. Di situ yang bisa kita berarti kita mau incer yang lawan Sheffield, betul ya? Ya, Sheffield, Wolves gitu ya. Nih cek. As always lah. Ya, itu udah agak topik sekarang. Tapi yang nanti lawan Sheffield adalah Southampton. Ya, nggak mau juga nggak langsung kaptenin C. Adams gitu kan. Ings. Tapi Ingsnya juga formnya lagi jelek banget. Yang lawan Wolves itu Aston Villa. Tony baru bilang tadi nggak ada Jack Grealish kan. Iya. Yang lawan Leicester itu Brighton. Brighton itu adalah tim yang bikin orang nggak mau percaya sama expected goals. Karena expected goals dia tinggi terus tapi kagak pernah masuk. 2 penalti cuy. Orang kalau nggak percaya statistik itu gara-gara Brighton cuy. Terus berikutnya Newcastle lawannya West Brom. Jadi kan nggak ada yang mengundang banget ya. Ya. Tapi di sini gue ada beberapa kunci. Yang pertama adalah Crystal Palace. Itu di posisi 5 ya. Dia itu lawan Spurs. Tinggal pertanyaan kita, Spurs mana yang akan tampil melawan Crystal Palace ini? Spurs yang kemarin ngebantai Burnley atau Spurs yang barusan cuma menang 1-0 lawan Fulham? Gitu ya. Kalau Kenapa Van? Sorry nggak kedengeran. Hampir 1-1 Pan ya. Hampir 1-1 ya. Bukan 1-0. itu tuh gue gak ngerti kenapa. Itu gimana caranya itu handsball tapi Kante nggak handsball. Itu nanti dibahas lagi. Beda lagi.
Tapi anyway, kalau kita sampai dapat Spurs yang kemarin lawan Burnley, maka Kane, Son, dan bahkan Gareth Bale itu bisa jadi opsi gitu kan. Terus bulan-bulan berikutnya Liverpool, walaupun ya gue sih nggak pernah pede ya kaptenin pemain lawan Liverpool ya. Salah satu opsi menarik lagi adalah City. Kenapa? Karena City itu double game week. Ya. Jadi walaupun lawannya Southampton dan MU itu agak bawah, tapi Southampton ini sialannya lagi nggak habis-habis. Dia tuh lagi sial terus-terusan kan, kalah lagi kan ya. Cuma masalahnya City adalah lu bisa tebak gak yang bakal main siapa? Buat gue sih masalah utamanya itu. Terus satu lagi yang agak outside punt ini, buat gue Antonio. Nah, kenapa Antonio? Sekarang kita lihat ke kanan ya. Itu adalah statistik pemain 4 pertandingan terakhir. Antonio ini 4 pertandingan terakhir, bukan 4 pertandingan terakhir lah, terakhirnya doang lah, itu tuh lawan City yang defense-nya paling bagus satu liga toh. Sebelumnya lagi lawan Spurs. Sebelumnya lagi lawan Sheffield saat dia blank dan gue punya itu ya. Tapi 2 pertandingan terakhir lawan Spurs dan City, somehow expected goals and foul-nya bisa paling atas. Bahkan kalau tadi kita lihat di game week review, player attacking stats, Antonio tuh paling atas, padahal lawan City. Ya, Antonio Jesus gitu ya. Dia tuh bakal lawan Leeds, si Antonio ini. Dan kita tahu Leeds tuh, ya, apa ya, kayak main 1-0 tuh gue gak ngerti lah. Leeds yang ada di kepala gue adalah Leeds yang kalau tanding 4-3. Leeds yang kalau tanding 5-2. Itu kan, yang ada di kepala kita tuh Leeds tuh kayak gitu kan, expansive football, main terus ke depan. Jadi kalau ini lawan Antonio, feeling gue sih bakal jadi good match up nih ya. Nah, terus kita bisa lihat Gundogan tuh ada di bawah sekarang. Jadi 4 pertandingan terakhir itu 2 atau 3-nya tuh KDB udah balik. Jadi Gundogan memang statusnya pun turun. Coba kita lihat halaman berikutnya, Tom. Next page. Di sini gue udah rekapin nih dari yang tadi itu pertimbangan tadi. Gue udah tulis nama-nama contoh. Nah, terus gue kasih positif negatifnya tiap pemain dan keterangannya. Contoh kayak Kane lawan Crystal Palace ya. Formnya bagus. Walaupun di double game ini 1 gol, tapi buat gue 1 gol itu gak menceritakan banyak hal. Ada bedanya kalau dia 1 gol cuma 1 shoot selama 2 pertandingan, atau dia 1 gol tapi 2 pertandingan terakhir tuh Kane shootnya 8. Itu kan beda cerita di kita ya. Kita bisa lihat sendiri gitu. Di tabel tadi pun ada. Jadi buat gue Kane ini tinggal nunggu aja waktunya dia gol lebih dari 1. Fixernya bagus kan, Crystal Palace juga jadi bulan-bulanan. Tapi remarks-nya apa? 1, schedule Europa League. 1 lagi yang belum sempat gue terus ini adalah yang tadi, Spurs mana yang bakal keluar nih? Spurs yang lawan Burnley atau Spurs yang lawan Fulham nih? Karena kok gue lihat konsistensinya nggak ada banget nih Spurs nih. 1 hari bisa main bagus banget. Ya, good point. Jadi hari lain bisa main jelek banget. Kalau ada Kane di sana pasti ada Son, ada Bale lah ya. Itu kalau kata gue naik turun lah. Si Son ini kenapa gue terus questionable form di sana? Karena walaupun double game kemarin yang barusan ini asisnya ada, tapi goal threat dia tuh turun banget. Dengan adanya Bale sekarang, kemungkinan Son bikin gol tuh kayaknya turun banget diambil Bale ya. Jadi kayak Son yang mensupply Kane sama Son yang Kane sama Bale. yang jadi supply gitu ya. Oke. Iya. Nah, terus bawahnya lagi kalau kata gue opsi City itu, De Bruyne, Sterling sama Gundogan. Buat gue ini the best option kalau sebenarnya kita yakin si Pep ini gak akan main rotasi seenaknya ya. Iya. 1 lawan MU, oke lah gue anggap itu blank gitu ya. Tapi 1 lagi lawan Southampton. Kalau lawan MU itu 0-0 lagi nih, MU tuh ngomong-ngomong musim ini 6 kali 0-0 ya. Itu tuh rekor terbanyak MU sepanjang 1 musim 0-0. Dan 4 kali sejak 12 Januari, sejak MU naik ke atas. 4 kali 0-0-nya. Jadi kalau lu punya De Bruyne, Sterling, Gundogan ini di midfield lawan MU udah 0-0 kan udah 3 poin tuh. Berarti lu lawan Southampton, lu tuh kayak mengkaptenkan pemain yang melawan Southampton dan sebelum tanding udah dapat assist 1, kan 3 poin. Mindsetnya ke sana ya. Lawan Southampton, ya. Tapi udah punya assist gitu ya. Udah punya assist. Kalau si Pep-nya pakai main dia, brengseknya itu kan kita nggak tahu si Pep bakal pakai mana kan. Nah, itu kalau gue punya De Bruyne, gue hampir pasti good choice ya. Good choice banget. Karena kalau dibilang rotasi gimana? Musim ini tuh ya, selama De Bruyne gak cedera, dia tuh kayaknya cuma sekali di rotasi nih. Dia tuh main terus kayak Diaz. 2 kali di bench kayaknya. Kenapa? Itu juga karena abis cedera. Jadi abis cedera,
berikutnya ya Iya, bench iya. gitu. Jadi nggak langsung. Gue rasa minutes played-nya De Bruyne itu sama Diaz mirip-mirip. Jadi kalau Diaz tuh kita bilang paling safe di defense, hal yang sama bisa kita bilang di De Bruyne. I see. Sterling juga menarik, cuma ya itulah Sterling Gundogan Ya, ini. Sterling Gundogan kita Gue udah gak tau ya, lihat dan kemarin Gundogan ya. tuh dan Gundogan tuh gue tulis minusnya role-nya baru karena ya kita lihat statsnya. Sebelumnya Gundogan tuh selalu di atas, setelah De Bruyne main 2 kali di double game week dia turunnya langsung ke lumayan bawah gitu ya. Dan rotasi sih, gue gak mau kalau gue punya kapten pemain City waktu lawan MU main 3 poin lawan Southampton cadangan kan, sial banget. Ya. Sisanya Vardy Salah Bruno di sana nggak gue, jadi yang gue kasih tanda hijau tuh yang gue yakin deh. Vardy Salah Bruno nggak gue standar kayak karena kita lihat mereka juga baru blank di blank game 26. Ada Antonio di sana, cuma itu gue tulis tuh remark itu nggak jodoh sama S3 bola. Tiap kita iklan-iklanin dia, racun-racunin dia nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kalau kita jualin dia nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita udah sebut dia di sini sih biasanya dia jadi blanknya. Tapi sebenarnya di luar jodohnya ini, ya oke banget sih dia untuk diferensial kapten minggu ini ya, karena yang lain selalu ada minusnya gitu. Ya. Gimana menurut kalian kapten? Ya setuju sih sebenarnya. Cuman ada satu lagi mungkin teman, kalau memang kalian mau pemain City di mana kalian udah berani untuk ambil resiko itu, mungkin ya Jesus, Mahrez masih bisa kalian ambil sebenarnya, karena ya itu sebenarnya resikonya semua sama kan. Sterling Gundogan juga begitu gitu. Jadi pemain City itu kalau kata gue siapapun yang kapten bagus asal main. Tapi main nggak, kita nggak tahu gitu kan. Betul. Jadi ya you can take the risk ya. Lu kaptenin Cancelo, lu kaptenin Ederson pun nggak apa-apa kalau kata gue. Tapi Ederson somehow 4 poin gitu tiba-tiba ya. Ya kalau kata gue lawan Southampton masa sih? Ya tapi itulah ya. Kalau lu pakai Ederson lawan MU 0-0, lu take it dong kapten 6 poin plus lawan Southampton lagi. Ya. Dan Ederson tuh pasti main, cuma ya nggak tahu lah. Alright. Dan kalau begitu kita akan lanjut. Semoga ini captaincy selection buat teman-teman bisa mendapatkan pencerahan. Ada opsi-opsi juga. Nah, next kita akan mencoba membahas tentang future planning. Kenapa? Ini karena pengaruh banget dengan strategi transfer kalian gitu ya. Karena berapa kali tadi kita ngomong juga kan, ya gimana tim kalian. Nah, kenapa gimana tim kalian? Karena apakah tim kalian siap untuk menghadapi rintangan-rintangan berikutnya gitu ya. Di sini udah ada beberapa remarks dari our professor. Gimana Pak? Apa aja remarks-nya? Tolonglah itu profesor mulu. Intinya gini. Intinya sekarang tuh banyak orang berpikir Game Week 29 gimana nih karena blank, betul kan ya? Betul. Itu gue terus di sana ada challenges blank Game Week 29. Itu adalah tantangan FPL kita yang paling dekat, udah di depan mata kita nih 3 game week lagi nih. Dan banyak orang yang udah, contoh kayak gue kemarin udah wildcard di 25. Kenapa gue punya Tosin ada Rabiot? Ya karena gue udah ngebayangin di blank Game Week 29 gue harus punya pemain gitu kan. Banyak juga pemain yang udah transfer ini itu. Salah satunya Lingard tuh sempat jadi top transfer karena di 29 main juga, mungkin itu salah satu alasannya. Tapi banyak yang mikir berhenti di sana, berhenti di 29. Nah gue sempat mikir gini, gue nggak mau di 29 gue nggak ketinggalan atau gue malah bagus. Tapi setelah 29 gue jelek, ya buat apa gitu. Mending di 29 gue ketinggalan, tapi di 30, 31, 32 nya gue bisa ngebut lagi. Gue mikir gitu kan. Terus gue lihat, oke, tantangan di 29 ini blank game week. Ada peluang kita nggak sih? Gimana caranya di 29 ini kita nggak ketinggalan? Ada 2 buat gue. Yang pertama itu adalah Brighton di game week 28. Itu fixersnya memang bagus lawan Southampton. Jadi kita bisa nyicil masukin Brighton dari 28, betul kan ya? I see. Terus, Aston Villa, Leeds, dan Tottenham yang di 29 main, itu fixersnya bagus di 30. Aston Villa tuh di 29 main, di 30 lawan Fulham. Leeds di 29 main, di 30 lawan Sheffield. Tottenham di 29 main, di 30 lawan Newcastle. Kalau salah. Ya, Newcastle. Jadi kan itu tuh peluang kita nih. Oke, kita ada tantangan di 29, tapi kita bisa ambil Brighton duluan, karena lawannya gampang. Terus di 29 kita bisa ambil Aston Villa, Leeds, dan Tottenham. Kenapa? Karena 29-nya bagus, 29-nya main, dan 30-nya pun bagus. Yeah. Jadi kita bisa nggak ketinggalan di 29, dan tetap ngejar di 30, karena aset-aset ini memang anyway bakal kita pakai juga di 30. Tapi setelah gue pikir lagi, gue mau maju 1 game week lagi, itu 31. Ternyata
peluang kita ambil Brighton, Aston Villa, Leeds, dan Tottenham sebelum buat 29 ini akan jadi tantangan kita setelah 29, setelah 30. Jadi menyelesaikan tantangan Kenapa? sebelumnya, tapi menjadi tantangan selanjutnya gitu ya. Iya, jadi masalah berikutnya kenapa? Karena saat di 29-30 kita punya Aston Villa, Leeds, Tottenham, kita tuh merasa banyak berkat hidup ini gitu ya. Wah, kita punya banyak pemain yang fixernya bagus. Tapi kita lihat ya, kalau kita punya Aston Villa di 29-30 banyak, di 31 Aston Villa tuh lawan Leeds, lawan Liverpool. Ya. Di 32 Aston Villa lawan Manchester City. Ya. Kalau kita udah keburu triple up, ya berat kan fixer di sana kan ya. Betul. Terus kalau kita punya Leeds, oke, kita punya Leeds 29 main lawan Fulham, great. Maju ke 30 lawan Sheffield, mantap. Gue triple Bamford, Dallas, Rafinha gitu ya. Tapi di 31-32 mereka lawan City dan Liverpool, lanjut 3-3-nya lawan MU. Itu kan jadi kayak di 29-30 kita sprint, tapi di 31-32-33 kita kesandung batu, betul kan? Sama-sama Tottenham. Oke, Tottenham 27 lawan Crystal Palace nih, great. 29 main, 30 bagus lawan Newcastle. Tapi 31 lawan MU, 3-3-nya blank. Iya. Jadi, buat gue gini, kita bagus mikirin 29. Kita perlu menyelesaikan masalah di 29 dengan mencari solusi. Solusinya itu ada di Brighton, Aston Villa, Leeds, Tottenham. Karena sebelumnya sudah 29 bagus. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan satu solusi, tapi kita gak mikirin kemungkinan masalah berikutnya. Sehingga solusi kita buat 29 itu sebenarnya jadi masalah kita di 30-31. Betul kan ya? Betul. Jadi saran gue sekarang kalau kita udah di 26 mau ke 27 nih planning tuh jangan berhenti di 29. Tapi lanjutin sekalian sampai 31. Ya. Kurang lebih gitulah itu kalau disederhanakannya gitu. Oke. Nah, ini saran buat kalian bertiga juga dan semua viewer di sini dan buat Evan, Tony, Zo juga. Jangan di 29 gue punya 7 pemain. Oke, di 29 gue punya 10 pemain. Tapi 10 pemain itu di 31, 32, 33 bakal jadi jerawat di tim kalian. Iya. Gitu kurang lebih. I see. And sebenarnya ini pengaruh juga untuk penggunaan chip ya. Karena untungnya kita berempat ini punya situasi yang berbeda-beda nih. Zo udah nggak punya free hit, tapi masih punya wildcard. Bench boost juga masih ada sih, Zo ya? Masih ada. Bench boost sama triple captain. Evan ini udah nggak punya wildcard dan bench boost, tapi free hit masih ada. Sedangkan buat gua dan Evan ini sama, kita triple captain nggak ada, tapi wildcard, bench boost, free hit ada. Nah, mungkin ini akan berbeda responnya untuk setiap kita gitu ya. Nah, mungkin pertama adalah yang paling gampang lah, gue sama Evan harusnya. Kenapa? Karena gue punya wildcard dan gue punya free hit. Opsinya bisa gampang banget. Game week 29 kita tutup mata, ambil free hit gitu ya. 31 kita pakai wildcard gitu ya. Bisa dua opsi gitu ya. Jadi kita nggak akan terlalu khawatir untuk misalnya punya triple Villa, triple Leeds, triple Spurs gitu. Itu aja udah 9 pemain kan gitu ya. Nah, mungkin possibility-nya adalah kalau misalnya dari sekarang kita mempersiapkan 29 untuk tidak menggunakan free hit, berarti opsinya adalah kita harusnya menggunakan wildcard di 31 supaya kita tidak terlalu banyak pemain kita yang tadi misalnya contoh udah triple udah 9 lawannya Liverpool, City sama MU gitu ya. Gimana Van menurut lu Van? Apakah worth it? Gimana ya? Ya maksudnya balik lagi ke plan masing-masing. Kalau gue kan memang plannya yang tadi lu bilang, Everton kan mau wanti-wanti, jangan punya mindset di 29-nya gue punya berapa pemain. Sorry Van, kurang gede. Iya, kalau Evan kan punya mindsetnya di 29 jangan mikirin punya berapa pemain segala macam. Justru gue mikirin itunya karena gue mau wildcard udah beres itu gitu. Ya karena lu punya safe exit plan ya. Gua karena ya mau seberapapun itu yang penting 31 lu wildcard gitu ya. Iya, jadi kayak 29 udah kayak free hit buat gue gitu. Free hitnya nggak pakai chip. Gue punya 9 dan free hitnya bisa disimpan buat 3-3 gitu ya. Dan misalnya kalau kalian perhatiin juga di 29 ke 30 lawannya gampang-gampang kan, udah dibahas kan. Lu punya Spurs ketemunya di 30 itu Newcastle, ya kan. Terus West Ham ketemunya Wolves, Aston Villa ketemunya Fulham. So, Brighton susah lah MU ya. Ya maksudnya ketemu Sheffield.
Iya, aset 29 dan lu tuh udah good fixture Udah. gitu di 30-nya. bener Jadi nge-cover di 31 30 tinggal jadi wildcard reset 31 lagi tinggal gitu ya. wildcard gitu. Ya sebenarnya sama sih gue juga. Kenapa? Karena gue pun dari kemarin 25 saat orang-orang wildcard, gue punya planningnya adalah 29 gue nggak pakai free hit, tapi gue akan wildcard after itu. Jadi gue akan beresin tim gue yang udah gue otak-atik untuk supaya 29 ini mepet, 31 baru wildcard. Jadi bukan 30 ya guys, jangan salah, karena gue ngeliat di Twitter banyak juga nih yang ngomong 30 wildcardnya ya. Ini ada jebakan nih di sini soalnya. 31 itu swing gitu ya. Nah, gue malah ada rencana 32 itu bench boost. Jadi setelah wildcard itu gue bench boost. Jadi memang gue siapkan untuk bench boost di 32. 33-nya baru free hit lagi. Oke. Tapi gue belum tentu pakai free hit di 33 sekarang. Kenapa? Karena ada isu waktu itu Bendirnya kalau nggak salah ya men-shout out ada 37 game week 37 bakal jadi double gitu ya. Nah itu ya gue masih nunggu kabar itu sih. Jadi let's see what will happen, dan untuk buat teman-teman yang masih punya wildcard tentunya ini jadi opportunity kalian untuk membalikkan keadaan. Nah sekarang gimana kalau gimana? Lu berikutnya bakal nanya ke gue kan? Yoi dong. Kalau nggak punya wildcard gimana? Kalau nggak punya wildcard gimana? Betul gini. Buat yang punya wildcard itu pemikiran Evan sama Tony pas banget. Hajar abis-abisan 29-30, triple Leeds, triple Aston Villa, triple Tottenham. 3-1, karena orang lain bakal punya juga 3-1, lu wildcard keluarin tuh semua. Saat orang-orang fixernya susah, lu bikin squad baru yang gampang gitu kan. Dan pas udah 3-1 tuh Arsenal gampang lawan Sheffield, Fulham. Yeah. Chelsea lawan Crystal Palace sama Brighton. Itu banyak fixer swing yang Wolves lawan Fulham, Sheffield terus Burnley. Itu banyak aset pembeda lu yang sebenarnya pembedanya yang bagus gitu ya. Bukan pembeda untuk beda, tapi pembeda untuk nyusul. Buat orang kayak gue yang udah gak punya wildcard, buat viewer-viewer yang udah gak punya wildcard nih, kita harus pikirin orang-orang yang bakal wildcard di 31 itu bakal ngambil Arsenal, bakal ngambil Chelsea, bakal ngambil Wolves. Salah satu caranya adalah dari sekarang kita cicil pemain Arsenal, Chelsea, Wolves itu. Kayak gue nih, gue pengennya di 29 gue udah punya Tierney atau Saka misalnya. Kenapa? Karena di 29 mereka main, plus di 31 saat orang-orang pada wildcard ngambil Tierney atau Saka, gue udah punya duluan. Di 30 kan susah nih Tierney sama Saka lawan Liverpool. Gak apa-apa. Jangan kan gue punya aja Aston gitu. Villa Leeds sama Tottenham. Gue bisa main Aston Villa Leeds Tottenhamnya, Saka sama Tierney gue cadangin. Ngerti kan ya? Cara pikirnya kurang lebih gitu ya. Jadi betul. Kita kira-kira dulu kalau 31-32 nih orang wildcard bakal ngambil siapa, gue ambil dulu sekarang, gue taruh di cadangan. Saat nanti 31-32 saatnya tiba, mereka di cadangan tuh naik ke atas, si aset-aset Aston Villa sama Tottenham gue pindahin ke bench, terus gue mulai jual-jualin satu-satu, kurang lebih gitu. I see. Oke, nah itu kan kalau nggak punya wildcard ya. Jadi kita bisa anggap lu 29 sudah di-prepare saat wildcard kemarin dong, harusnya ya. Betul. Jadi kalau teman-teman udah wildcard kemarin, terus sekarang pun di 29 pun belum ready gitu ya, itu harus dihati-hati gitu ya transfernya. Nah, case-nya adalah kalau lu udah nggak punya free hit, gimana Zo? Karena di 29, di 33 itu sama-sama blank, lu nggak bisa punya free hit. Tapi kalau lu kumpulin buat 29, 31 pun lu akan dapat swing gitu. Ya gue sebenarnya nggak bisa relate di 31-nya karena 31-nya gue punya banyak kan template gue diferensial banget ya. Di 29 nih paling saran gue gini sih, yang pertama jangan kalau bisa jangan triple up karena tadi ada swing, jadi bakalan susah buat ganti pemainnya nanti kecuali mau ambil minus banyak. Yang kedua kalau yang udah nggak punya free hit gitu kan, otomatis di 29 kita harus masukin pemain sebanyak-banyaknya di 29 gitu kan. Pilihannya menurut gue gini, apakah kita mau melepas di 29 atau kita lepas di 31? Daripada hancur dua-duanya. Daripada dua-duanya nggak keambil gitu ya. Ya. Karena menurut gue gini, kalau kita lepas di 29 lebih sayang daripada dilepas 31. Kenapa? Karena 29 itu pasti blank gitu kan. Sementara di 31 ya talking opportunities, masih ada kesempatan. Ya. 1 poin tuh masih ada lah ya. 2 poin tuh masih bisa lah. Jadi menurut gua
jangan dilepas di 29 29 nih ya. justru kalau I see. 31 kita tutup mata. Oke, ya udah whatever happen. Take the chance ya. Karena kalau dilihat maju 2 atau 3 week ke depannya pun kayak Spurs-nya juga bakal oke lagi tuh sebenarnya habis lawan MU, lawan Everton gue ya blank pun bisa di bench. Jadi kalau menurut gue nanti buat yang punya free hit malah enak juga kalau mau free hit di 3-3. I see. Ngomongin soal free hit dikit kan, gue malah sekarang merasa gue gak mau free hit di 3-3. Kenapa? Karena contoh nih, buat gue yang gak akan free hit di 29, gue kan punya Aston Villa sama Brighton dong. Ya. Aston Villa Brighton ini jadi masalah buat gue di 31-32 karena mereka lawannya Liverpool City, Everton, Chelsea, susah. Tapi saat 31-32, aset Villa sama Brighton ini gue bench. Kenapa? Karena gue udah menyicil Saka dari nanti, gue udah menyicil Tierney dari nanti. Mungkin gue punya Neto nanti. Nah, di 33, si Aston Villa dan Brighton yang gue punya ini, yang tadi gue bench, gue mainin lagi, karena lawannya West Brom dan Sheffield. I see. Jadi di mana bagian lu untuk 31 beresin sebenarnya malah jadi keuntungan juga untuk 33 gitu ya. Iya, jadi gue ya ini squad management lah ya, lu plan kapan bench, kapan main gitu ya. Karena gue masih pengen masuk top 10k, free hit itu biasa gue pakai buat defend kan. Waduh ada blank game week nih, gue defend nih, gue harus punya pemain yang penting. Gue jadi mikir free hit ini akan gue pakai attack sih. Kalau sampai 33 nanti rank gue masih jauh dari top 10k ya. Jadi misal masuk 33, rank gue masih 40.000, 35.000 gitu. Kalau gue pakai free hit buat defend di 33, ya di 33 gue gak akan turun, tapi gak akan naik juga. Mending gue manage squad gue sebisanya, di 33 gue tetap segitu, tapi gue masih punya free hit. Kan sekarang ada isu nih, antara 35, 36, atau 37 bakal ada satu big double game week lagi. Mending gue free hit di double game week itu buat ngejar poin lagi. Gitu. Oke. And good point. Oke, thank you guys. Semoga ini menjadi insight juga buat para viewer. Jadi please plan out your squad longer ya. Lebih panjang gitu jadinya. Oke. Next kita akan bahas planning. Nah, ini planning game week 27. Congratulations, Pen. Udah menyusul gua sekarang dengan bench boost-nya. So, what do you have? Oke, jadi sebenarnya bahasan apa yang gue planning sekarang itu sesuai dengan bahasan tadi. Jadi yang tadi insight itu bedain ya insight sama informasi ya. Yang tadi itu insight bukan informasi ya. Yang tadi itu ada analisisnya, pemikiran sana sini. Kalau gue bilang Bruno bakal ngambil penalti MU, nah itu bukan insight, itu informasi. Oke. Tapi anyway, yang saya tadi kepikiran kenapa? Karena di S3 Bola, di Twitter S3 Bola tuh, gue buka pertanyaan, yuk siapa yang mau nanya buat minggu ini, makanya tadi kita bahas Harvey Barnes ya. Somehow gue bangga sendiri sih, ada 2 pertanyaan di bawah itu gue capture tuh, dari Cak Juris sama One Step FPL. Buat kalian yang nggak tahu, Juris di Indonesia. Di website apa ya, ada yang nyari top manager dari setiap negara tuh siapa aja. Sekarang ini Cak Juris tuh nomor 1 sepanjang sejarah. Jadi bukan one season wonder gitu ya, bukan juara terus nggak lagi konsisten gitu ya. One Step FPL ini nomor 6 atau nomor 7 gitu, 7 kali setahu gue. Jadi ini 2 orang top 10 FPL Indonesia sepanjang sejarah nanya ke S3 Bola. Gue pribadi ya, sebenarnya gue gak ngerasa layak buat jawab pertanyaan mereka ya, tapi yang gue suka dari mereka adalah mereka udah ranking 1 dan ranking 7 masih nanya. Berarti kan rendah hati banget ya, masih belajar. Masih belajar dari kita. Iya, betul. Kita pun mau belajar dari mereka. Pertanyaannya, kenapa gue kepikiran topik tadi? One Step FPL ini nanya, buang Bruno sementara gimana? Terus Cak Juris ini nanya, aset Blank 29 yang bisa ditabung dan jadi long term. Disitulah tadi gue bisa keluar nama Saka. Dari 2 pertanyaan ini gue baru nyadar, kalau gue mikir 29 doang sampai 30, solusi gue buat 30 tuh jadi masalah di 31. Itu awalnya dari pertanyaan mereka. Jadi gue makasih juga nih, mereka yang nanya tapi gue yang belajar. Kurang lebih gitu ya, Jadi anyway, ini kita balik lagi. Ini planning tim gue tadi. Ada masalah pertama, masalah kecil dulu ya. Itu benching hierarchy, gue bingung mau cadangin Bamford, Rafinha atau Watkins. Tapi itu small issue lah. Sejauh ini Rafinha pasti main kayaknya, karena dari bertiga ini underlying stats the best-nya di Rafinha. Kalau gue mainin Bamford atau Watkins, gue sebenarnya milih Bamford karena dia penalty taker.
underlying stats pun lebih bagus Bamford. Tapi berarti gue ngebank kalau Leeds tuh bakal bagus lawan West Ham. Jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi nih, Leeds lawan Aston Villa, gue bench boost 1-0, berarti kan dua-duanya blank dong setelah finish Bamford ini kan. Jadi gue gak punya chance lagi dari tim lain gitu loh. Ya tapi sejauh ini gini ya, Rafinha Bamford. Terus yang kedua itu rotation. Biasa ya, kalau ngomongin rotasi, yang di otak gue cuma City doang kan. Gue udah mulai merasa enak punya City. Kemudian di 29 pun mereka gak main. Dan itu ya, ceiling mereka, floor mereka sekarang turun ya. Sebelumnya floor mereka tuh 6. Main clean sheet. Kalau double game week ya udah gak apa-apa, main sekalipun clean sheet kok. Tapi sekarang floor mereka turun. Udah mah, kalau double game week belum tentu clean sheet, belum tentu main lagi. Jadi gue rasa gak lama lagi nih, umur double defense ini bakal out. Jadi itu buat di depannya. Terus problem gue gak punya wildcard buat 3-1 kayak Tony ke Evan. Jadi gue harus bisa memanage squad gue sedemikian rupa sehingga di 3-1 saat fixture swing gue gak ketinggalan. Tapi bukan berarti gue defend, gue tetap harus attack gitu. Nah, gimana caranya? Kalau gue mau beresin masalah di 3-1, yang dimana Aston Villa, Leeds, dan Tottenham ini fixernya susah, gue harus jual mereka. Tapi gue gak bisa jual mereka. Kenapa? Karena di 29 dan 30 gue masih butuh mereka main. Betul kan ya? Jadi transfer gue ke 31 itu minimal 2 out Villa, Leeds, Tottenham. Dan harus di saat itu gak bisa dicicil dari sekarang. Jadi pikiran salah satunya adalah gue harus cicil calon masalah di sana yang lain nanti sekarang transfernya. Gue gak bisa jual mereka nanti karena nanti gue harus jual Leeds, Villa, Tottenham, ngerti kan ya? Jadi gue cari masalah gue di sana nanti dan gue buang dari sekarang. Kalau gue lihat masalah gue yang nanti bakal jadi masalah dari sekarang itu City rotasi dan salah Bruno yang gak perform. City rotasi mau gue buang, tapi gue akan sangat menyesal kalau gue buang City saat mereka mau double game week dan minggu depan lawan Fulham. Gue akan jadi sangat kelihatan jadi orang bodoh kalau gue jual Gundogan menuju double game week lawan MU Southampton dan minggu depannya lagi lawan Fulham. Aneh. Jadi salah satu opsinya adalah gue jual Salah atau Bruno. Gimana milihnya? Gue lihat kapan gue mau kaptenin mereka dari sekarang sampai akhir musim. Dari semua fixtures yang gue lihat, kemungkinan gue kaptenin Bruno tuh cuma 1, game 33 lawan Leeds. Sedangkan kemungkinan gue kaptenin Salah lawan 32 Salah lawan Leeds, di 33 Salah lawan Newcastle, di 36 Salah lawan West Brom, di 35 Salah lawan Southampton, 37 Salah lawan Burnley, 38 Salah lawan Crystal Palace. Masih banyak gitu ya. Akan sangat banyak. Banyak game week yang gue mungkin kaptenin Salah, tapi cuma 1 game week yang mungkin gue kaptenin Bruno. Jadi mungkin gue jual Bruno. Sebelum hari ini gue punya dua calon, yaitu Bale dan Saka. Kalau Bale, kelebihannya adalah dia lagi hot form kemarin, dan dia 27 lawan Crystal Palace, dan di 29 dia main, dan di 30 pun bagus. Tapi dia gak menyelesaikan masalah gue, karena di 31 dia cuma malah nambah utang gue doang, harus jual lagi Tottenham kan. Iya. Jadi opsi berikutnya adalah Saka. Ini buat pertanyaan Cak Juris yang di bawah ya, aset Belanda 29 yang bisa ditabung buat gue itu Saka. Atau Tierney atau Aubameyang. Kenapa? Karena 29 main, 30 fixersnya jelek, tapi nggak masalah karena lu anyway punya Aston Villa, Leeds, Tottenham bisa di bench. 31-32 fixernya bagus lagi. Jadi buat gue Arsenal ini butuh, dan mungkin gue minimal 1 pasti adalah mungkin 2. Sejauh itu mikirnya itu sih, gue jual Bruno, ambil Bale atau Saka dengan tadi pertimbangan plus minusnya. Ada opsi lain sebenarnya, Jesse Lingard, tapi 28 dia gak main, jadi buat apa juga, dan 30-31 gak enak juga fixersnya. Cuma gue ragu banget. Kenapa? Karena gue terlalu takut untuk gak punya Bruno ya. Kan di video minggu gue tuh bilang ya, lu punya Bruno aja, kalau lu gak kaptenin Bruno hasil ranking lu turun, apalagi lu gak punya. Sampai sekarang gue belum transfer, tapi biasanya sih kalau gue sampai deadline masih ragu, ujung-ujungnya gue gak ngapa-ngapain. Jadi ini ditulis di sini, tapi gue ada garis miring strip tuh. Artinya berarti kalau gue sampai deadline ragu-ragu, ya udahlah gue mending gak usah ngapa-ngapain, tabung lagi aja buat minggu depan. Anyway gue punya plan B juga, kalau ini gue gak pakai, minggu depan gue bakal transfer paling membosankan sedunia,
jual Areola, beli Fraser Forster. Ya, tapi itu untuk video game ke depan lagi ya. Potensial kapten, gue sekarang agak pede Gundogan karena kemarin di 26 dia main cuma 1 kali jadi starter ya. Satu lagi cuma 10 menit ya. Jadi gue agak pede kapten Gundogan sekarang karena udah rest kemarin. Harusnya ya. Oke deh kalau begitu. Logika manusia normal dan manusia waras. Itu Gundogan 2 kali. Udah. Sabar Pen. Oke, good luck Ben. And next planning gua. Oke, I have 2 problems. Pertama, game week 29 players. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, pemain gue yang bisa main itu hanya sekitar 6. Jadi gue ya 6 masih terlalu sedikit buat gue. Dan karena gue memang planningnya 31 wildcard, jadi I will take hit for have 10 players lah minimum ya. Jadi itu game 29 player gue masih sedikit, dan Bruno dan Salah form tadi udah sempat dibahas juga sama Evan. Dan buat kalau kalian mau, ya mungkin kalian sempat lihat juga ya, ini squad gue ini sangat mirip dengan Steven. Bedanya cuma Ken sama DCL. Jadi somehow ini lu yang ngikutin gue ya? Sebentar, yang wildcard siapa? Gue. Ya udah, gue kan nggak ngapa-ngapain sekarang. Nah, mirip banget sama squad gue. Betul. Terus kenapa gue? Jadi ide gue adalah gue akan ambil hit untuk ambil blank game week 29 itu. Dengan caranya gimana? Caranya gue sacrifice Bruno atau Salah. Alasannya sama juga tadi Evan udah bilang. Nah, gue udah melakukan early transfer, yaitu Barnes sudah gue keluarin. Gue masukin Rafinha. Kenapa gue masukin Rafinha? Pertama, gue ini nggak terlalu agresif kayak Zo ya. Jadi diferensial banget. Jadi Rafinha tetap gue pilih karena salah satunya ownership ya, bukan efektif ownership, tapi ownership-nya kemarin di game maksudnya di game week 26 ini masih 50%. Meskipun IO-nya hanya 20%. Berarti kan masih banyak orang yang mencadangkan. Ownership 50% di tier lu doang kan? Top 10K. Gue selalu karena overall ownership-nya dia cuma udah kecil, betul. 10%, di bawah 10% lah ya. Tapi top 10K 50% ya. Top 10K masih 50%. Jadi karena gue mau mengejar ke top 10K, jadi gue harus benchmark-nya ke top 10K ya. Gue harus memangkas poin terus dari average-nya top 10K gitu kan. Nah, next transfernya yang apa yang mau gue hit? Yang gue hit itu kemungkinan Bruno gue keluarkan, masukinnya Bell. Nah, ini sebenarnya buat gue sih good move. Kenapa? Karena Bell ini diferensial. Dimana yang tadi Evan kalau takut Bruno ini kan ownership-nya gede banget ya. 98% top 10K itu punya. Makanya di sini gue berharap dengan diferensial ini saat Bruno blank lawan City, Bell ini menghasilkan. At least berarti ini gue udah nusuk banget. Cuman kalau Evan punya problem itu adalah di 31-nya swing, di gue bisa resolve dengan wildcard gitu. Itu adalah plan gue untuk di 27. Cuma memang berharap berarti kayak gini kan ya gue nggak akan berharap naik banget di 27-28. At least di 29 gue bisa mendekati top 50K, gue udah seneng. Karena di 31-32 gue akan wildcard dan bench boost, di mana itu gue harap ya seenggaknya gue akan ya bisa nyusul Evan lah di situ lah. Tunggu ya Pen ya. Coba aja lu ya. Kapten gini atau Salah? Lagi-lagi ya, gue tuh pengen kita semua naik ya. Jadi gue mau ngasih masukan juga ke lu nih. Tapi kalau lu turun gue ketawain juga. Gini, gue juga kan sempat kepikiran jual Bruno jadi Bale. Tadi kan salah satu potensial transfer gue itu ya. Ada 2 hal yang menahan gue, yang bikin gue ragu melakukan itu, Tom. Pertama, Spurs dari sekarang nih, kita rekaman tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan Maret. Sampai tanggal 21, berarti 16 hari ya. Bakal tanding 5 kali. Gareth Bale itu sering dibilang sama mau fitness levelnya tuh nggak bagus ya, nggak bisa main terus-terusan kan ya. Dari 5 kali ini, buat gue sih nggak mungkin 5-5-nya Bale main, betul ya? Dari 5 kali ini, 2 kali di Europa League, 3 kali di EPL. Buat gue mau ngeliat Europa League pasti wajib itu. Karena kalau Spurs mau menang trofi, EPL udah kejauhan, Europa League lebih dekat kan ya. Sama kayak waktu di MU. Dia main 2 kali Europa League. Berarti dari 3 lagi di Premier League, gak akan dia main 3-3 dong. Dia maksimum main 2, bisa aja cuma main 1. Betul kan ya? Nah, dari 3 jadwal itu, salah satunya tuh derby lawan Arsenal. Bergengsi banget tuh. Itu tuh salah satu derby paling gede di Inggris.
kalau mau mainin si Bale lawan Arsenal ini, 2 lagi itu mungkin cadangan kan. Salah satunya lawan Crystal Palace yang adalah game week 27. Jadi bisa aja lu ngambil Bale minus 4 dan minggu depan cadangan. Itu tuh poin pertama gue. Gue gak ngeliat Gareth Bale tuh kayak Son Kane yang bisa 15 hari main 5 kali, 5-5-nya full time mainin terus. Pasti ada rotation. Itu 1. 2, kalau lu punya double Spurs, kayak gue sekarang Son Kane ya, lu bener-bener berharap Spurs itu menang lebih dari 1-0. Kalau di posisi gue nih, gue kan udah punya Son, punya Kane, gue udah punya 2 kan. Kalau gue beli Bale lagi, gue triple up kan. Ya. Kalau Spurs cuma menang 1-0, nggak mungkin gue 3-3-nya return, bener gak? Karena Betul. maksimum satu orang itu yang sempat satu orang yang gol. Gue sempat ngomong juga kan ke Evan ya saat dia mau triple MU kan. Ya, yang lu bilang ke Evan dulu. Jadi 1 pasti blank. Jadi lu ngebank Spurs menang lebih dari 1-0. Betul. Padahal kalau gue lihat cara main Mourinho sekarang nih, kalau sampai menit 60 Spurs masih 1-0, udah dia nggak peduli nyetak gol kedua, dia bertahan doang. Dengan mindset itu sangat mungkin lu punya blank, betul kan ya? Iya. Jadi kalau lu sampai double up Son Bale nih, lu bener-bener berharap asis Son ke Bale atau asis Bale ke Son. Kalau itu nggak terjadi dan saya menit 60 masih 1-0, lu harus relain satunya blank karena Mourinho bakal bertahan doang. Ya, oke. Itu 2 poin yang good insight juga sih buat gue. Dan memang plan gue adalah di 29 gue punya triple up. Jadi gue punya Son, Kane, Bale sebenarnya di situ. Kenapa? Karena di 29 itu Kane dan Son itu sebagai shield. Sword-nya apa? Sword-nya Bale gitu. Jadi ya that's my plan initially. Sebenarnya gue juga ada plan masukin Arsenal, cuman kalau gue masukin Arsenal, terutama Aubameyang, gue nggak bisa punya Kane nanti. Gue harus jual Salah, terus gue jual lagi di CL. Jadi that's a lot of move ya. Banyak yang minus. Jadi ya makanya di sini gue harus punya mid yang di bawah 10 tapi oke, dan yang mendekati itu ya gue pikir ini adalah Bale gitu. Dan gue tidak gimana ya? Gue kayaknya masih lebih tetap mempercayakan player gue ke Spurs daripada Arsenal ya. Meskipun memang Arsenal kemarin formnya bagus, tapi jangan salah, Arsenal pun juga rotasi. Aubameyang bisa bench, Pepe bisa main gitu kan. itu ada Willian, ada di sana juga gitu. Jadi ada Odegaard. Jadi kita tadi sebelum kita recording kan gue juga mikir kan, kalau gue pengganti Bruno ini Bale sama Saka nih ada minusnya nih. Mungkin gak gue nemu yang lebih bagus. Sejak Salah di sub out itu udah gue matiin tuh Liverpool Chelsea, gue cuma ngotak-ngatik mana ini mid yang bisa gue beli buat ganti Bruno. Gak nemu. Buat gue memang Bale sama Saka tuh dua the best option buat tim gue ya, spesifik buat tim gue. Tapi dua-duanya tetap punya minus. Ya. Jadi mending enggak sama sekali. Kalau gue daripada lu jual Bruno minus 4 tuh gila sih. Ya, dan yang lucu adalah kita mentertawakan keputusan seseorang. Wah, lu jual Bruno, downfall lu keberapa, Zo? Dan sekarang semua punya ide buat jual Bruno. Itu gimana? Gini, Pan. Ini salah satu bagus ya. FPL itu kan tim spesifik ya. Solusi buat tim gua itu nggak akan sama dengan solusi buat tim orang lain. Kenapa? Karena masalah di tim gua itu berbeda dengan masalah di tim orang lain, betul? Alasan Zo jual Bruno dan alasan gua jual Bruno dan alasan Tony jual Bruno itu beda, walaupun eksekusinya sama. Zo jual Bruno karena pengen diferensial, pengen ngejar. Gua mah nggak bermaksud diferensial sama sekali. Tapi Bruno ini nggak akan gua kaptenin. Dan dia akan jadi masalah di 3-3 nanti karena dia mahal dan bikin gue gak bisa manuver sana sini. Gue pengen punya Kane, gue pengen punya KDB, gue harus jual salah satu back gue mau upgrade back gue sekarang ada Rabiot dan Burn. Lu mau ngarep apa? Gue tuh pengen punya Alonso, gue tuh pengen punya TAA menuju akhir musim gitu ya. Bruno ini akan jadi salah satu penghadang gue. Jadi kita bisa sama-sama jual Bruno tapi dengan proses berpikir yang beda gitu ya. Tujuannya juga beda ya. Oke, next. Zo, nah ini tadi udah dibahas nih. Pemilik ide asli dari jual Bruno tuh ini nih. Gue punya beberapa problem juga sih di sini. Kayak game 29 nanti kan gue di sini plan udah transfer sebenarnya. Gue out Luke Shaw in Edric. Terus gue di sini buat blank game 29 nanti cuma punya
Bentar kok. Sebentar. Sepertinya ada yang mau ikutan recording ya. Oke, kita skip dulu aja gimana, Zo? Evan dulu. Evan dulu ya. Oh, Boleh. gimana, Van? Ya, planning gue kayak yang tadi gue bilang. Pokoknya sampai 29 gue akan nabung punya pemain sebanyak mungkin. Oke, karena lu sama ya wildcard juga 31-nya ya. Jadi nggak akan memperhitungkan di setelah 30 gitu ya. Karena maksudnya di 29 juga kan ya benar-benar blank game week yang dikit banget, jadi lu nggak usah terlalu banyak variabel lah, lu tinggal nentuin aja tuh tim mana yang mau menang, mana yang kalah gitu kan. Ya, so far gue sekarang sudah gue transfer ini gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, gue punya 6, 7. Gue punya 7 player buat di 29. Terus gue masih punya free transfer, berarti 28 transfer 1, 29 transfer 1 nambah 2, 9 sampai 10 player mungkin gue punya nanti. 9 lah kayaknya. Jadi ya masih aman, gue mikirnya sampai 30 dulu lah. Kalau sekarang enggak, nama 30, 31 udah terbang. Oke, Van, lu udah early transfer ini ya, Barnes, Vardy minus 4 masuk ke Lingard and Kane ya? Betul. Oke, dan potensial kapten Kane ya? Oke. Zo, gimana Zo? Aman? Oke, aman. Oke, now back to Zo. Gimana Zo? Oke. Jadi problem gue di sini, gue baru punya 7 sebelumnya untuk player di blank game week, tapi gue udah early transfer, masukin Konsa, out Shaw, karena Shaw juga lawan City, besoknya lagi lawan West Ham, not a very good option buat clean sheet. Terus gue punya problem lagi City asset, sebenarnya specifically Sterling, karena kayak double game week kemarin aja. Ya udah banyak dibahas juga tadi soal rotasi ya. Oke, problem selanjutnya lagi ada Darlow, yang entah gue nggak tahu kenapa Darlow ini tiba-tiba di tengah game week kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dirotasi balik ke Dubravka. Jadi gue nggak yang sampai akhir musim nanti Darlow ini bakalan tetap starter atau enggak, gue nggak yakin. Gue udah bikin plan dari 27 sampai 38. Wow. Bayangin. Wah. Visioner sekali Anda. Biasanya kalau udah downfall terus ini keluar gitu, keniatannya keluar. Di 29 nanti target gue akan punya 10 pemain. Nah 10 itu termasuk gue akan masukin Harvey Barnes. Tapi berhubung Harvey Barnes lagi cedera, jadi gue bisa punya kemungkinan untuk gue masukin 11 pemain. Tapi gue harus lihat juga tadi, karena Victor swing tadi, gue nggak mau nantinya di 31 gue terlalu numpuk. Terlalu banyak pemain yang harus gue buang gitu, sehingga gue akan minus lebih banyak lagi nantinya. Karena menuju ke 29 pun gue sepertinya akan minus untuk ambil defense beberapa tim kayak Villa atau West Ham mungkin, karena West Ham juga menurut gue bisa jadi way out, di mana di 29 main 30-31 masih nggak terlalu susah tapi nggak gampang juga, jadi masih bisa ya oke lah kalau mau nabung di West Ham. Dan Arsenal pun seperti itu sebenarnya. Minus ya di 29. Hah? Minus di 29. Di 29 kemungkinan minus, tapi ya who knows, karena tadi balik lagi Barnes nggak main. Di plan gue sebenarnya ada masukin Barnes entah di 28, 29 nya mungkin juga. Di 27 gue bisa minus masukin Barnes, tapi karena cedera tadi ya. Ini mah takutnya Zo, di 18 juga lu minus. Malah di minusnya double sama Sterling tuh. Ya. Hati-hati. Gua mah ngasih tahu dulu hati-hati ya, minus di 29 tuh.
Oke. Iya, makanya gua belum tahu juga itu untuk video kedepannya lah karena masih lama juga, masih ada Oke. 28 So, early transfer masuk Konsa, Kapten Son gitu ya untuk 27 dan ya kita prepare buat 29 juga ya sekalian ya. Oke, and that's it guys Betul. untuk episode kali ini. Semoga banyak insight yang kalian dapat dan semoga kalian juga bisa naik panah hijau ya untuk game week 27 ya. Target lock. Oke, Van. Ya begitulah, pokoknya pilih pemain yang menurut kalian oke lah. Saran dari kita, maksudnya kalau mulai sekarang sih, sebenarnya dari awal musim juga kita selalu menyarankan jangan mikirin buat 1-2 game week ke depan doang gitu. Mikirnya ya kalau bisa 3-4 game week lu mau ngapain segala macam. Mumpung sekarang nih lagi lumayan terbaca ya, 29-nya blank, 30-nya gampang, 31-nya gimana gitu. Buat kalian yang masih punya chip wildcard dan lain segala macam, pergunakanlah dengan bijak. Ya, you got to use. Tumben banget sih Evan ngomong begini. Sare, belum tidur guys ya. Biasa kalau belum tidur nyawanya ketukar sama yang lain, jadi ya udahlah. Intinya pilihlah pemain-pemain yang sesuai dengan budget dan apa ya yang terbaik buat squad Iya, kalian Pak. lah. Di FPL nggak bisa ngutang, Pak. Apa sih? Bisa Ini bagus makin ngalir ngidul sekarang. Oke guys, thank you everyone. Like, comment, share, subscribe. Bye-bye. Tidur dulu guys.